Ya Ustaz Sukri itu bagi saya ya seperti seorang ayah yang pintar membuai anaknya. Anaknya ini ribuan, mungkin puluhan ribu. Tempat buayannya itu yang sering keingat itu di koah atau di aula. Jadi kalau Ustaz Syukri sudah naik ke podium, itu bagi saya seperti mengayun ya. Jadi ayunan, yang namanya ayunan membuai itu kan dari kiri ke kanan, dari ekstrim satu ke ekstrim satu lagi. Jadi kita bisa tiba-tiba terbahak-bahak, bertepuk tangan karena humor beliau, termotivasi karena semangatnya yang luar biasa. Tapi di ayunan yang lain kita bisa tiba-tiba sangat serius mendengarkan. Bahkan kadang-kadang deg-degan gitu ya. Karena Pak Sukri ini memberikan um, apa ya, energi membesarkan hati kita, tapi di saat yang sama juga memberikan tuntutan untuk kita memberikan yang terbaik, usaha-usaha yang terbaik, apa namanya, target-target jangka jangka yang sudah ditentukan. Yang sering Ustaz Sukri kan bilang, berilah sebuah hal yang terbaik setiap 5 tahun dalam hidup. Jadi ayunannya ini lengkap ya, dari yang menghibur, yang bikin kita ketawa, tapi juga yang membuat kita memaksa mengeluarkan semua potensi kita. Nah itu yang saya ingat ya di zaman nyantri, karena sebetulnya tidak ada apa namanya, kontak personal satu persatu dengan beliau, karena beliau urusannya banyak, dan saya memang tidak dalam posisi punya apa namanya, urusan sehari-hari dengan beliau, tapi melihat sebagai seorang santri. Nah, yang mungkin agak ada hubungan yang agak dekat, maksudnya ada agak dekatnya itu satu kelas. Kita pernah diajar dulu sama Ustaz Syukri di kelas 5 dan kelas 6, itu pelajaran mantik ya. Wah itu kita senang, karena kan kebanggaan juga ya langsung diajar oleh Kiai. Apalagi Pak Sukri itu kan sibuk, bisa tiba-tiba ada di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah gitu ya. Nah, asiknya, ini anak-anak pondok namanya, selain belajar ilmunya tuh senangnya minta hikayat tentang cerita. Dan Ustaz Sukri memang senang bercerita, tapi cerita yang selalu ada maknanya ya. Cerita tentang perjalanan ke berbagai penjuru dunia, cerita tentang sesuatu yang membukakan wawasan kita, cerita tentang bagaimana capaian-capaian pondok, usaha-usaha bersama, doa, dan keikhlasan para guru, dan itu luar biasa menurut saya. Nah, setelah itu beberapa tahun lamanya sejak saya lulus di Gontor tahun 92, itu nggak pernah kontak lagi. Jadi Hmm. lama ya, sampai kemudian baru tahun 2009. Nah, kontak itu pun karena menulis novel gitu ya, menulis novel Negeri Lima Menara yang tentu diinspirasi oleh Gontor ya. Nah, waktu itu saya merasa walaupun namanya bukan ditulis Gontor, tetap perlulah Lonun minta izin kepada pondok, karena memang tidak ada penamaan Gontor, tapi semua orang kalau baca tahu kalau itu sebetulnya diilhami oleh Gontor. Nah, saya waktu itu bisa mengontak Ustadz Hasan, Pak Hasan. Dan dari sanalah berkomunikasi, minta izin bahwa ini mudah-mudahan bisa bercerita dari sisi yang populer ya tentang pesantren. Nah, itu belum ketemu Pak Sukri. Baru beberapa bulan kemudian, mungkin kesibukan beliau ya, saya sempat akhirnya ke Gontor. Dan dari sekretaris pondok bilang, nanti ada waktu ketemu Pak Sukri. Wah, deg-degan juga ya. Ini kalau ketemu Pak Sukri nanti bukan apa yang akan disebut beliau gitu ya. Dan kita yang di apa ya, di tahun-tahun itu sangat familiar lah di beranda rumah di bawah pohon asem itu kan. Nah, dan ini pertama kali sebetulnya saya face to face yang sendiri berhadapan dengan Pak Sukri. Dan waktu masuk ucap salam, dan ternyata beliau bilang gini, wah sudah lama, kira-kira ya, sudah lama saya menunggu. Akhirnya ya ketemunya sekarang gitu. Dan komentar beliau, kamu itu telah membuat sebuah bom. Wah kaget saya, Oh. bom gitu. Bom dalam bentuk buku, bom yang membawa kebaikan. Nah, kira-kira gitu ya. Hmm. Jadi ekspresinya itu unik gitu, dan saya dari yang deg-degan kemudian mulai tenang. Oh ternyata
beliau merestui lah gitu ya, dan bahkan bilang, ayo sekarang direkam saja pakai handphone kamu, endorsement, jadi langsung direkam dan ngomong tentang apakah apa itu Negeri Lima Menara. Nah, ternyata yang membuat mungkin Ustadz Syukri bilang sudah lama ditunggu itu karena beliau diperkenalkan dengan novel Negeri Lima Menara bukan oleh saya, bukan oleh mungkin kalangan di Gontor, tapi oleh Wakil Menteri Pendidikan waktu itu, Pak Fazly Jalal. Nah, Pak Fazly Jalal ini mengundang Pak Syukri untuk ngomong tentang karakter, pendidikan karakter, dan Pak Fazly Jalal dalam sambutannya sebelum memulai konferensi ini, Pak Syukri sebagai pembicara bilang, dan cerita Gontor ini antara lain sudah diceritakan dalam bentuk novel berjudul Negeri Lima Menara. Nah, jadi itu mungkin antara lain, jadi Pak Syukri kemudian bilang taunya, ya kalau tahu tentu sudah tahu ya, tapi yang kemudian dibaca juga oleh Wakil Menteri Pendidikan, nah itu membuat saya lebih gampang waktu ketemu ya. Kalau enggak, waduh, nanti pertanyaannya apa gitu. Nah, beberapa tahun kemudian hampir tidak ada juga komunikasi karena berjauhan, tapi pernah dipertemukan juga sama IKPM Sumatera Utara. Nah, beliau, saya lupa siapa ketuanya, mengundang beberapa alumni, alhamdulillah termasuk saya dan Pak Syukri juga. Jadi waktu itu ada satu forum dengan beliau. Tapi kita nggak banyak ngobrol. Yang banyak ngobrol itu tahun 2010 atau 2011. Ketika itu Negeri Lima Menara mau dijadikan film. Nah, kita bingung di mana syutingnya. Karena sudah kadung deskripsi tempatnya itu spesifik ya. Kalau mau dicariin tempat agak susah gitu. Jadi kita mencoba mengadu untung untuk datang ke pondok. Kenapa mengadu untung? Ya bagi teman-teman yang mungkin tidak pernah di Gontor ya. Gontor itu sudah seperti mesin yang tidak pernah berhenti 24 jam. Selalu ada kegiatan, itu aula itu udah fully book itu selama setahun ke depan. Semuanya itu sudah terencana, dan kalau ada sesuatu acara yang tiba-tiba hadir tanpa terencana itu bisa mengganggu ke kegiatan belajar. Dan itu anti sekali kalau Gontor udah bilang nggak boleh ada yang menghalangi proses belajar. Jadi untung-untungan sebetulnya. Karena kalau syuting kan akan menghentikan akan menggunakan beberapa tempat, akan ada kegiatan yang terhenti. Ya udah kita ke sana. Berceritalah ke beliau. Waktu itu nggak ada izin. Karena kemungkinan akan susah gitu ya. Tapi kita disuruh untuk mencoba mencari yang lain lah. Ya udah kita mencoba mencari dengan tim film di pondok lain, di tempat lain, tapi kan nggak dapat feel-nya ya, rasanya pasti beda. Nah, kira-kira berapa bulan kemudian datang lagi gitu, menghadap lagi. Kita sudah mencoba mencari, tapi tidak ada yang cocok. Sementara sekali lagi kan kita pingin, walaupun dia ini dalam bentuk novel dan fiksi, kita pingin ada ruh yang terinspirasi Gontornya dari sana. Nah, kemudian itu kita bersyukur sekali, sutradara, produser itu semuanya hadir. Ya udah, tapi nanti waktunya harus ditentukan oleh kita. Dan akan ada tim Gontor yang nanti akan mendampingi dan semuanya. Waktunya ternyata dibikinnya memang ketika paling sedikit kegiatan, itu bulan puasa. Nah, kalau bulan puasa kan anak-anak libur, paling mukimin gitu ya, dan kelas 5, kelas 6. Jadi itu dibikin ketika benar-benar tidak ada kegiatan. Itu kita bersyukur banget. Jadi saya pikir Pak Syukri dalam segala aturan-aturannya, kedisiplinannya, juga orangnya berpikirnya rasional. Dan menghargai juga usaha. Kita ini dilihat, nih orang-orang ini udah berusaha kemana-mana nggak dapat juga, lalu dikasihlah opsi, oke, tapi waktunya tertentu. Dan kejutan juga, beliau kemudian bahkan bersedia hadir sebagai cameo. Ya waktu itu kita pikir akan bagus juga kalau beliau mau gitu ya. Kita pendekatan lagi, itu dibantu oleh ustadz-ustadz yang membantu kita di tim film.
dan beliau bersedia dan tampil di scene yang puncaknya di waktu itu, di scene performance, dan kita pikir itu sebuah tanda ya kalau beliau itu mendukung ya, walaupun kelihatan awalnya ini susah gitu. Nah jadi sejak itu kontaknya terputus lagi karena itu kan lama ya, habis film selesai diedit lagi, kemudian siap ditayangkan itu mungkin hampir setahun. Nah ketika filmnya siap ditayangkan dan di premiernya yang hadir waktu itu Pak Hasan karena Pak Supri berhalangan ke luar negeri kalau nggak salah. Tapi ternyata beliau kemudian setelah pulang bersedia untuk kemudian melihat filmnya juga bersama. Kita bikin premier utama dan kemudian ada eksklusif screening ya dengan menteri, dengan Pak Habibie, dengan pokoknya pejabat-pejabat. Nah itu kita bersyukur waktu itu Pak Supri juga hadir di Pacific Place. Jakarta, beliau datang sendiri pas lagi ada acara di Jakarta, pas waktunya. Nah, waktu itulah kita ketemu lagi dengan beliau. Nah, kemudian kan berapa bulan setelah itu kita semua mendengar beliau sakit kan, dan sejak itu kan susah kemana-mana. Nah, tiba-tiba ini saya lupa tanggalnya, saya dapat telepon dari keluarga Pak Supri. Pak Supri sekarang sedang perawatan di Jakarta. Nah, sedang perawatan, salah satu saran dari dokter selain juga fisik juga perlu mengembalikan kesegaran memori gitu ya. Nah, salah satunya adalah tentu hadir di tengah santri, ngobrol dengan alumni, dan salah satunya menurut keluarga waktu itu boleh nggak film Negeri Lima Menara diputarkan khusus buat beliau. Wah, oke, gitu saya kemudian minta minjam filenya dari produser, lalu diputar di layar TV yang besar dengan speaker di rumah waktu itu di Fatmawati. Nah itu menurut saya apa ya, beliau itu mainnya, memorinya masih lengkap. Mungkin adalah keterbatasan dari bicara dan gerak saja ya. Karena dari matanya, dari interaksi itu masih terasa. Nah terakhir itu ketemunya ya mungkin beberapa tahun yang lalu ketika ada itu Gontor dan sowan ke rumah. Pak Supri tidak bicara, tapi gesturnya kalau menurut saya bahagia ya melihat semua santrinya, alumninya ada di sekitarnya. Makanya kalau Pak Supri hadir di berbagai acara resmi pondok, menurut saya itu kebaikan buat kita semua ya. Kita termotivasi, kita merasa terus dalam buayannya walaupun dalam segala keterbatasan. Di saat yang sama juga sangat baik buat Pak Supri sendiri karena itu kan memaintain ya, menjaga terus vitalitas, memori dan fisik beliau. Jadi memang sebuah kehilangan ini bagi semuanya. Karena kita bagai anak-anak yang selalu dibuai dengan cerita dan semangat oleh Pak Supri. Pak Supri itu wibawanya luar biasa ya. Jadi kalau berhadapan itu kayaknya kalau nggak ada persiapan itu deg-degan ya. Nah, yang paling berkesan itu begitu kita ketemu itu dengan wibawa yang besar itu, beliau bisa tiba-tiba membuat kita merasa dekat sebagai anak ya, karena bisa bercanda, bisa menyentil kita, dan seperti tadi itu baru ketemu bilang kamu bikin bom. Dalam perumpamaannya itu adalah, jadi kalau orang waktu itu bilang wah misalnya nih teroris bikin bom, ini sebuah bom yang beda bentuknya, isinya adalah pengetahuan, isinya adalah buku, isinya adalah cerita untuk membawa kebaikan. Jadi apa ya,
yang komentar-komentar beliau itu original menurut saya. Uh, Penuh energi, makanya saya bilang itu beliau itu ahli sentrum ya. Kalau berdekatan itu ke sentrum semangatnya, kita kalau udah bisa mendengar cerita hikayah atau motivasi itu kayak bisa melakukan apa saja, kayak bisa terbang gitu. Jadi energi yang nggak habis itu luar biasa. Yang saya juga bingung ya, bagaimana itu seorang kiai bisa punya energi yang luar biasa nggak habis-habis. Ini saya lupa-lupa ingat nih, tapi secara detailnya lupa ingat. Tapi pernah saya bertanya tentang energi itu kepada beliau. Uh, Bagaimana energi itu terus ada dan tidak ada capek-capek. Dan saya ingat saya waktu itu beliau bilang, santri itu semuanya kan mengaji. Dan setiap mereka membaca Al-Quran, mengaji, berselawat, itu menerbangkan energi baik buat pondok ini, buat semua kita. Dan termasuk tentu juga buat kiai. Nah ini spiritualis sekali kalau menurut saya. Sampai saya bilang waktu itu, sebetulnya Gontor itu punya aliran tarekat nggak Pak Kiai? Karena kan udah ngomongin tentang energi zikir, energi apa segala macam. Beliau tidak menjelaskan apa-apa ya, cuma mungkin bercerita kalau dulu para pendiri, founding father itu Trimurti seperti Pak Sahal itu kemana-mana bawa sajadah, sholat di setiap petak Gontor. Ya. Iya begitu tuh, walaupun tidak terlalu detail ini, tapi kira-kira uh, menurut Pak Sukri energi itu datang dari doa, dari bacaan para santri, dari keikhlasan para guru-guru dan semuanya.